أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق Allahul Azim. Dakwah itu pasti penuh dengan tantangan, terutama dari orang-orang yang kaya dan orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Itu tantangannya begitu tuh. Kalau dari masyarakat yang biasa saja, ya masyarakat miskin, yang pada umumnya itu gampang untuk menerima. Tapi yang susah menerima itu adalah dari kalangan orang-orang kaya, dari orang-orang penguasa. Nah itu yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul, sehingga mereka mendapatkan pengingkaran terhadap dakwah. Maka setelah itu baru pada takubi miryatin mimma ya'budu ayat 109-nya. Maka janganlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalimatnya penyembahan itu yang didapatkan oleh Rasulullah ketika masa itu, di mana masyarakat Arab kafir Quraisy itu menyembah berhala. Maka penyembahan terhadap berhala ini sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka, sepeninggal daripada Nabi Ismail. Jadi dahulu Nabi Ibrahim mempunyai anak yang namanya Ismail. Nabi Ismail inilah kemudian Nabi yang mendakwahkan tentang agar hanya menyembah Allah. Tetapi seiring berlalunya waktu, sekian ratus tahun, sekian abad, manusia mengalami yang namanya penyelewengan, karena sudah tidak ada lagi nabi yang mendampingi, tidak ada lagi rasul yang mendampingi.
Kalau kita bilang tidak ada lagi orang-orang soleh yang mendampingi, alim ulamanya sudah gitu kalimatnya. Kayak kita nih, kita udah 1500 tahun terpaut dengan baginda Rasulullah, nggak ada nabi lagi, yang tersisa hanya ulama. Nah, lama-lama kelamaan pada masa itu setelah peninggalan Nabi Ismail, banyak pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh, bahkan ulama-ulamanya yang karena jasa mereka kemudian dibangun atau dibuat patung-patung. Nah, patung-patung ini akhirnya mereka yang awalnya hanya sekedar menghormati sebagai wujud rasa terima kasih, monumental bahasa. Jadi monumen-monumen yang dibangun sebagai penghormatan yang awalnya sekedar sebagai wujud terima kasih, dicatat sebagai pahlawan orang yang berjasa terhadap masyarakatnya, lama-lama dibuat ritual-ritual, upacara-upacara. Nah, upacara-upacara itu kemudian berubah menjadi sebuah ritual yang sudah menyelewengkan. Jadi mereka menganggap bahwa patung-patung itu menjadi bisa sabab doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Jadi begitu tuh. Jadi akhirnya mereka menyembah, membuat ritual terhadap patung-patung itu. Jadi kalau ditanyakan kepada orang Arab saat itu, siapa Tuhan mereka? Jawabnya Allah. Mereka mengatakan Allah. Jadi kalau orang Arab dulu itu zaman Nabi Ibrahim, terus Tuhan kita siapa? Allah. Tapi kenapa kok menyembah patung-patung? Nah, mereka menganggap bahwa menyembah patung itu sebagai perantara menyampaikan keinginan mereka terhadap Allah. Itu jawabannya begitu tuh. Hati-hati di kita juga begitu. Zaman sekarang begitu, dibangun patung A, patung si B, patung si C. Awal-awal kan cuma bangunan doang sebagai penghormatan. Misalnya patung Sudirman, patung Soekarno. Tapi lama-lama nanti dibuat upacara menghormati, tetapi sesuatu yang berlebihan akhirnya disesatkan oleh setan, disesatkan oleh iblis, sehingga akhirnya bukan lagi menghormati tetapi meminta memohon kepada patung itu, padahal tidak boleh. Ya, kita boleh memanjang foto orang tua kita, ya kan? Di rumah ada foto orang tua kan, ada foto nenek moyang kita, tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa kita memamerkan foto-foto orang soleh? Kadang kita ada foto pahlawan, ya kan, di rumah itu ya. Misalnya pahlawan Imam Bonjol atau siapapun, atau Wali Songo lah misalnya. Kita bukan menyembah Wali Songo itu, tetapi kita menapaktilasi kebaikan-kebaikan mereka dan madhab mereka gitu. Jadi bukan untuk menjadikan mereka sebagai Tuhan atau meminta. Kadang-kadang ada gitu, ada patung, ada misalnya gambar pahlawan atau kita tempelkan Wali Songo, wah dengan ini rumah kita terjaga, wah dengan foto ini kita terhindar dari maling. Nah, itu yang salah kalau berpikir sejauh itu. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah yang menjadikan pahlawan mereka. Pahlawan mereka seperti Lata, Uzza, Mana, itu pahlawan. Kalau di kita Soekarno, Soeharto, misalnya Gus Dur, dibuat patung, misalnya patung pahlawan yang naik kuda, Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, itu ketika dibuat upacara-upacara yang di situ awalnya asal-muasalnya, asal-usulnya yang sekedar menghormati, berubah menjadi peribadahan. Nah, ini yang nggak boleh dan hati-hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, jangan ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka menyembah. Jadi artinya sembahan itu adalah sembahan yang batil, ya, yang batil yang tidak boleh kemudian diteruskan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala orang itu atau segala perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan amal-amalnya. Akan disempurnakan, tidak ada sedikit pun daripada amal itu kecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian masih mengisahkan tentang Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba fakhturifa fihi. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, lalu diperselisihkan. Sering terjadi
Jadi kitab Taurat di zaman Nabi Musa aja diperselisihkan isinya. Nah, termasuk di kita ini Al-Quran aja kan diperselisihkan. Ya kan, tafsirnya didebatkan. Contoh saja sekarang sudah ada isu tentang misalnya tentang yang Gusam Sudin itu membolehkan tukar pasangan. Ini kan ditangkap. Belum lagi sekarang dengan alasan toleransi, artinya bagaimana berlebihan dalam toleransi, ya kan, sampai orang bisa gantian melakukan ibadah, kan nggak boleh kan begitu. Umat Islam tidak boleh ikut campur dalam urusan non muslim pun tidak boleh ikut campur dalam masalah beribadah gitu. Tapi itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang sering terjadi di mana orang memperdebatkan ayat Al-Quran yang sudah jelas dan tegas, diperdebatkan. Sholat kan jelas, makanya diperdebatkan, ya kan. Tentang tata cara sholat ya sudah, Rasulullah pun mencontohkan dengan berbagai macam contoh, ya kan. Sholat ada takbiratul ihram, angkat tangannya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ketika meletakkan tangan ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, macam-macam kan? Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak kemudian harus menjadi permasalahan, ya kan? Setelah takbiratul ihram ada yang baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ada yang Allahu akbar kabira, inni wajjahtu wajhiya, beda-beda kan? Ada yang membaca lain lagi, membaca doa iftitahnya berbeda, gitu. Nah itu jangan diperdebatkan karena hukumnya pun pada dasarnya tidak wajib. Doa iftitah itu bukan suatu rukun dalam sholat. Kemudian masuk pada Fatihah, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan gitu kan? Nah itu. Jadi kita jangan meributkan sesuatu yang sifatnya memang ada contoh dan dalil, walaupun perbedaan-perbedaan tentang hukum dalil itu apakah kemudian dia adalah sahih atau tidak sahih. Tapi yang paling penting apa? Sholatnya kan. Maka kata Al-Quran sholat kamu, jangan ngeributin yang enggak. Kalau orang cara bacanya, cara gerakannya sedikit berbeda, selama itu ada dalil silakan saja. Kecuali kalau sholatnya Allahu Akbar ya, atau Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Nah itu kan ya kalau selama ada dalil boleh saja. Yang salah yang siapa ya? Nggak sholat kan salah. Nah gitu. Jadi kita jangan terjebak sesuatu yang sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, jangan dirubatkan. Zakat sudah pasti zakat kan? Puasa sudah ada dalilnya, haji sudah ada dalilnya. Ya gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah telah mengutus atau telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan umatnya atau Bani Israel itu mereka berselisih tentang kitab Taurat. Kemudian dilanjutkan, walaula kalimatun sabaqat rabbika laqudiya bainahum, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Artinya kalaulah tidak ada ketetapan tentang azab itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, jadi semuanya kan sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kapan terjadi, pada siapa, di mana gitu. Jadi kalau seandainya takdir itu sudah tidak ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, pastilah orang-orang yang menyembah selain Allah akan dia binasakan oleh Allah. Jadi jangan salah, jangan aneh kalau orang jahat gak dimati-matiin orang jahat. Maaf, misalnya ada orang jahat, ada pemimpin yang zalim, ada yang pemimpinnya kepada masyarakat yang berlaku zalim, kok nggak mati-mati juga gitu kan? Nah, jawabannya adalah walaula kalimatun sabaqat bi rabbika laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di azali atau di Lauhul Mahfuz, pastilah sudah diazab orang-orang. Wa innahum lafi syakkin minhu murib, kata Allah. Sungguh mereka orang-orang kafir Makkah itu benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Begitu tuh. Jadi kalimat ini kembali kepada keadaan Rasulullah saat itu. Jadi Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy
dalam kondisi menyembah berhala gitu. Bukan menyembah Allah secara langsung dengan ibadah, dengan sujud, dengan ruku gitu kan. Jadi kalau ibadah langsung saja ke Allah, nggak perlu lagi sembah-sembah sujud-sujud di terhadap patung gitu. Jadi ngapain menyembah sujud-sujud patung? Misalnya ada benda kita sembah gitu. Nggak boleh gitu. Ada makam kita nggak boleh gitu. Pada Allah langsung beribadah kapanpun, ya kan. Maka nanti akan dijelaskan, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, minta langsung sama Allah, nggak perlu minta sama berhala tersembahan. Maka ketika Al-Quran itu datang melarang mereka untuk menyembah berhala, orang-orang kafir Quraisy mereka itu ragu jadinya. Ini benar apa kata sih? Hati nuraninya mengatakan benar, tapi hawa nafsunya yang membuat hati nuraninya tertutup. Mereka sadar bahwa mereka itu salah, tetapi karena hawa nafsu itu bermuara kepada harta, kepada kedudukan. Itu yang membuat orang nggak terima kebenaran gitu. Ya, misalnya maaf misalnya ada orang kaya, orang bisnis, dia kerjaannya riba, jual belinya menipu orang lain, mengurangi takaran. Kata datanglah orang Pak Ustaz biasanya, juragan nggak boleh itu riba. Kata dia, ini urusan saya yang larang. Pada dasarnya dia kan sadar, tahu dalam dirinya bahwa perbuatannya adalah salah, tapi dia tidak mau berhenti. Kenapa? Hawa nafsunya. Kalau seandainya saya nggak begini, saya nggak untung dong. Nah, gitu. Atau kita umpamanya ada pejabat RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, dikritik karena memang salah, nggak terima dia. Siapa kamu yang saya presiden, saya pejabat? Nah itu, jadi hawa nafsu itulah yang membuat orang menjadi sombong, membuat tidak menerima kebenaran. Kemudian wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi tentang perselisihan tentang tadi itu, tentang masalah yang diberikan kepada Nabi Musa, kita terperselisihkan. Di dalam perselisihan itu Allah akan memberikan pahala bagi orang yang baik, akan memberikan siksa bagi orang yang menyelewengkan daripada kita itu. Dan tidak akan ada sedikit pun orang yang dirugikan kan ibarat dengan sempurna, karena Allah Maha teliti. Kemudian fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang seperti tadi itu, orang-orang yang sombong, tidak menerima kebenaran, orang-orang yang melakukan penyembahan atau ritual-ritual bukan langsung kepada Allah, sudah kita ingatkan agar mereka tidak mengindahkan atau mengingkari apa yang kita sampaikan. Maka kata Allah kepada mereka, fastaqim, artinya istiqomah, ya, artinya istiqomah kita dalam agama kita, istiqomah dalam iman kita, istiqomah kita dalam Islam kita. Maka kalau kita menghadapi orang-orang itu udah istiqomah, biarin aja. Yang penting kita sudah ingatkan. Maka ini pun yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW. Fastaqim, artinya kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, tetaplah engkau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di jalan yang benar, sebagaimana apa Allah telah perintahkan kepada kita dan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang kembali atau yang taubat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas, jangan berlebihan dalam agama. Boleh. Kita cinta saja nggak boleh berlebihan. Padahal cinta sama anak nggak boleh berlebihan. Kalau salah, jangan diikuti aja mau. Padahal tatghaw jangan berlebihan. Dan segala sesuatu itu harus
sesuai dengan takaran. Yang saya umpamakan ini, kita nggak boleh berlebihan. Kalau ini air aqua gelas, kita kasih satu ceret, yang terjadi apa? Berlebar kan? Maka ini akan timbul becek kan? Maka jangan berlebihan. Berikanlah sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau kita sama anak, ya udah kita sayang tetap, tapi ya ada saatnya ketika anak itu salah, katakan salah. Kalau anak itu tidak benar, katakan tidak benar. Jangan takut mengatakan kebenaran. Walau tertahu, jangan berlebihan. Dalam kebaikan tidak boleh berlebihan juga. Misalnya apa? Kita puasa terus tanpa berhenti, itu tidak boleh juga. Ya, ada saatnya hak badan kita. Wah, saya mau puasa, pokoknya saya akan membuka seminggu. Nah, itu namanya berlebihan. Karena puasa ada aturannya. Boleh puasa dari pagi sampai malam hari atau sampai maghrib. Sisanya berbuka puasa. Kan begitu, ada aturannya. Maka kemudian dilanjutkan lagi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Janganlah engkau wahai Muhammad cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Artinya gini, jangan kita ini cenderung kepada orang yang zalim. Kadang-kadang begini dalam kehidupan kita kenyataan sekarang ya, misalnya maaf karena kita pejabat, karena kita pegawai si A, karena kita bawahan si B, kadang-kadang kita menutup mata untuk kesalahan orang itu. Ya misalnya maaf ada pemimpin calon presiden yang sudah tahu dia itu begitu, banyak salahnya, banyak dolimnya, tapi karena dia mendukung itu, dia mati-matian untuk membela. Nah, nggak boleh membela yang zalim, membela yang salah, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita membela mereka, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Itu. Jadi, kalau memang salah, kalau memang dia banyak hal yang tidak benar, ngapain lagi kita condong kepada orang itu? Nah, gara-gara misalnya maaf duit, ya yang fakta yang nyata aja, misalnya dalam pemilihan presiden kita ada 3 calon ya kan, calon 1, 2, 3, kan kita tahu bagaimana mereka itu. Karena kadang-kadang dia ada di situ menutup mata terhadap keburukan dan kezalimannya itu. Padahal agama melarang. Gak boleh kita condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau dia zalim, katakan zalim, jangan didukung kezalimannya. Kalau zalim, zalim. Nah gitu juga. Kadang-kadang orang begitu, enggak, saya kamu jauh. Padahal kalau dibuka nuraninya dia salah. Jadi kadang-kadang orang membela orang yang salah itu jadi kelihatan bodohnya. Tidak ada orang salah terus dibela, kita ngelihatnya jadi lucu orang itu yang bela itu, jadi kelihatan bodohnya. Udah tahu salah ngapain bela gitu. Kalau orang salah cukup katakan iya dia salah, tapi dia khilaf, minta maaf, selesai urusan gitu kan. Jadi begini, udah tahu ketangkap dia mencuri, terus kita bela-bela mati, dia nggak mencuri, dia mindahin barang dengan berbagai macam alasan. Jadi kelihatan bodohnya, ya namanya itu mencuri pak, barang orang lain dipindahkan ke rumahnya, namanya mencuri. Kan begitu kan? Ada motor dibongkar, dia bilang oh ini mah nggak dimaling, ini hanya digeserkan saja. Bagaimana? Orang kunci motornya dijebol, kan begitu. Ada ketahuan CCTV, masih dibela-bela aja. Nah kita nggak boleh cenderung atau apalagi membela orang yang zalim. Kenapa? Maka ketika kita lakukan itu, Allah berlepas diri. Kita nggak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Artinya Allah sudah nggak peduli lagi sama kita. Kalau Allah nggak peduli sama kita, maka malanglah nasib kita, ya kan? Kalau sekarang Allah sudah murka sama kita, Allah nggak peduli sama kita mau lari kemana? Kita ada lagi nggak Tuhan selain Allah? Kan nggak ada. Itu maksudnya. Kemudian lanjutkan, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulatan minal lail. Kata Allah, dirikanlah sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, atau laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Ini perintah sholat 5 waktu. Ini perintah sholat 5 waktu. Kita diperintahkan sholat subuh dan sholat maghrib serta sholat
isya. Nanti ada lagi di sini berkaitan dengan sholat subuh dan asar. Nanti dalam ayat yang lain. Tapi dalam ayat ini kita diperintahkan melaksanakan sholat yang lima waktu. Di antaranya di sini adalah sholat maghrib, sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Jadi yang disebut dengan tarafain nahari wa zulafan minal lail, artinya ke ujung dua ujung siang itu pagi dan petang itu, yaitu dan pada bagian permulaan malam itu adalah sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita berbuat salah, langsung ikuti dengan kebaikan. Apa itu? Jadi kalau kita berdosa, segera taubat, minta ampun kepada Allah. Jadi gitu kalimatnya. Maaf, kita kadang-kadang kan dalam hidup ini lisan kita, perbuatan kita kadang-kadang disadari atau tidak disadari, kadang-kadang suka menyakiti orang lain, gitu kan. Nah, segera ikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ketika kita salah berbuat dosa kepada Allah, segera tobat. Nah, itu namanya mengikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu sendiri. Kemudian dzalika dzikra lidzakirin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat. Kemudian masuk ke ayat yang ke-119. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi itu padaran bersabar menghadapi anak, menghadapi rumah yang roboh. Sabar itu bukan diam, tapi ada usaha. Tapi usaha itu kan nggak mudah kan. Pinjam utang duit kesana kemari susah kan. Dibilang nggak ada susah, minta bantuan sana sini kayaknya nggak ada yang bantuin gitu kan. Sabar walaupun dengan usaha. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiapkan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini nggak bakal sia-sia. Oke lah, sekarang dunia kita biasa-biasa saja, sengsara lah rasa-rasa. Tapi kita jangan kemudian berputus asa. Kenapa? Karena amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Padahal ngaji di sini pagi-pagi karena enaknya tidur tuh. Maka apa yang dilakukan padahal ngaji itu nggak sia-sia. Allah akan membalas pahala, memberikan pahala yang berlimpah pada orang yang berbuat kebaikan. Falau kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna wattaba'a alladziina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Nah, ayat yang 116-nya. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi ketika kehidupan itu berjalan, manusia sudah lupa dengan jati dirinya, lupa dengan Tuhannya, disibukkan dengan kehidupan dunia, maka hanya sedikit orang yang sadar. Orang yang sadar ini yang kemudian Allah berikan, Allah pilih yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, orang yang mempunyai keutamaan, artinya orang-orang yang mempunyai kedudukan. Karena nabi-nabi itu kebanyakan dari orang-orang biasa, dari orang-orang biasa. Ya, kecuali memang ada beberapa nabi yang memang sudah beri kedudukan. Misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan anaknya Nabi Daud, ya kan? Tapi Nabi Daud itu sendiri bukan orang yang saat itu langsung jadi orang hebat. Nabi Daud itu melalui proses dulu, gitu kan. Nah, tetapi kebanyakan nabi-nabi itu justru dari orang-orang biasa, yang kemudian datang kepada penguasa-penguasa, gitu. Maka kata Allah, mengapa sih tidak ada penguasa-penguasa, orang-orang memiliki keutamaan baik itu harta, kekayaan, jabatan dan kedudukan, yang mereka itu melarang orang berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Karena orang-orang kaya, orang pejabatnya rata-rata merusak bumi, merusak tatanan masyarakat, ya kan? Contoh di kita orang kaya, pengusaha
batu bara, kan merusak alam, ya kan, merusak kehidupan. Belum lagi misalnya penguasa konglomerat itu merusak tatanan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk berbuat zalim, terutama merusak bumi ini, baik itu buminya secara langsung alamnya maupun kehidupannya. Kan sekarang kalau orang bikin, maaf di Jakarta aja atau di Bekasi, kan ada area-area yang untuk resapan agar tidak banjir, lahan-lahan yang memang dialokasikan untuk penghijauan. Nah, lahan-lahan itu kemudian dibikin perumahan, ya kan, dibikin mal-mal. Maka yang terjadi apa? Banjir kan. Nah, kalau kita biarkan kan begitu. Banyak kan mal-mal yang dibangun justru itu adalah lahan-lahan resapan dan penghijauan. Nah, termasuk di kita kan. Ini kan sebenarnya lahan penghijauan, lahan yang dialokasikan untuk resapan. Ketika itu dibuat perumahan, maka jangan aneh, banjir di mana-mana. Nah, Bekasi banjir bisa. Harapan baru nih kalau banjir, benar semua. Ya kan untungnya saja BKT ada, nah, banyak hal. Kemudian dilanjutkan terakhir, dilanjutkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Nah ini nih, orang yang zalim itu para penguasa dan orang-orang kaya itu hanya mementingkan yang disebut dengan kenikmatan dan kemewahan. Sekarang ini kan para pejabat, para penguasa mementingkan kenikmatan kemewahan dirinya sendiri, ya. Nggak memikirkan rakyatnya. Rakyatnya dikibuli, dibodohi. Itulah setan masuk kepada hawa nafsu mereka. Terakhir, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahliha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau Indonesia yang kita cintai ini masyarakatnya banyak yang masih berbuat kebaikan, maka Allah tidak akan mengazab. Karena ini janji Allah, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim. Artinya dengan semena-mena, di mana penduduknya masih berbuat kebaikan. Yang Allah binasakan itu kalau masyarakat penduduknya tidak ada kebaikan. Sebagaimana masyarakat yang telah terjadi zaman Nabi Nuh. Kan masyarakatnya sudah lagi tidak bisa diperbaiki. Nabi Nuh sudah pasrah, sudah diancam. Begitupun Nabi Hud, kaum Ad, tidak ada yang beriman, tidak ada yang mengindahkan, maka mereka justru tenggelam dalam kemewahan dan kenikmatan dan kemewahan, habis binasa. Kaum Nabi Soleh juga sama, ya kan, kaum Samud diingatkan, tidak diindahkan, pasrahkan kepada Allah, binasa. Begitupun kaum siapa lagi? Nabi Lut. Kalau Nabi Ibrahim umatnya dia kan berdakwah kepada Raja Namrud. Kalau Nabi Ibrahim, maka tidak ada umat Nabi Ibrahim yang diazab, tetapi yang diajak kaum Nabi Lut. Karena Nabi Lut ini memimpin beberapa masyarakat dibinasakan, termasuk juga penduduk Madian, Adi Syuaib. Nah, begitupun dengan Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi penguasa siapa? Fir'aun. Tapi umatnya Bani Israel, Bandungnya minta ampun Yahudi, menghadapi tantangan dari umatnya Yahudi yang begitu ngeyelnya, Bandungnya, nyelenehnya, banyak menentang apa yang disabdakan oleh Nabi Musa. Maka kata Allah, Allah tidak akan mengajab suatu negeri selama dalam negeri itu masih banyak orang yang berbuat kebaikan. Maka insya Allah Indonesia yang kita cinta ini nggak akan diazab oleh Allah karena masih orang banyak yang berbuat kebaikan. Jelas ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.